nama saya Nabila Safitri. Teman-temanku biasanya memanggilku Nabila, tetapi di keluarga saya biasanya dipanggil Bila. Saya lahir di Sorong 22 Juni 2005 dan sekarang saya berusia 19 tahun. Berikut ini adalah lifespan saya. Saya berasal dari keluarga yang sangat luar biasa. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya dan kakak saya terpaut usia 6 tahun, sedangkan dengan adik saya terpaut usia 5 tahun. Orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik. Mereka sangat disiplin akan waktu dan juga sholat. Mereka juga terkadang menuntut kami dalam bidang akademik, tetapi semampu kita. Mereka juga terkadang membiarkan saya dan saudara saya untuk memilih apa yang kita minat dan inginkan. Papa bernama Kasrudin Samaya, mama saya bernama Jumrani. Bapak saya semasa kuliah mengambil jurusan akuntansi, sedangkan mama, ia memilih tak melanjutkan untuk kuliah, tetapi mama sangat handal dalam berbagai hal. Terkadang, Papa selalu bisa menuruti kemauan dari anak-anaknya, tetapi berbeda dengan Mama. Mama adalah orang yang sangat hemat. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berhemat dan membeli sesuai kebutuhan. Semasa mengandung saya, Mama selalu merasa mual dan muntah. Mama juga tak menyukai bau asap, terutama asap rokok dan asap kompor. Saat mengandung saya, Mama ngidam makan telur dan apel. Saya lahir dengan normal, tetapi secara sungsang, di mana kondisi ketika posisi kepala janin di dalam kandungan tetap berada di atas, sekalipun usia kehamilan sudah lebih dari 36 minggu. Saya lahir dengan berat 3 kg. Kata Papa, dulu saya sangat putih, tidak seperti sekarang. Saat masih bayi, saya meminum ASI dan susu laktogen. Mama saya mengatakan bahwa saat saya umur 6 bulan, saya sudah mulai makan bubur. Saya mulai berbicara ma atau papa saat umur 7 atau 8 bulan. Saya mulai belajar berdiri saat umur 10 bulan. Kemudian pada 11 bulan, saya sudah bisa berjalan perlahan. Pada saat umur 1 tahun, saya sudah lancar berjalan. Saya lepas ASI pada usia 2 tahun. Pada usia 2 atau 3 tahun, saya sudah bisa untuk buang air kecil sendiri di WC. Kata Mama, saya juga sudah tidak mengompol lagi kalau malam. Saya juga sudah bisa untuk makan dan minum sendiri. Kata Mama, saat usia ini, saya sangat suka menggambar. Saya mulai menggambar garis lurus, lingkaran, ataupun abstrak. Kata Mama, saat usia ini, saya sangat cengeng. Saya akan selalu menangis jika ada yang mengganggu saya. Pada saat usia ini, saya sudah bisa memakai atau melepaskan baju sendiri. Mama mengatakan bahwa saya juga sudah bisa untuk membedakan warna, bentuk, angka, dan huruf. Saya sudah pandai dalam menggunakan gunting. Saya juga sudah sangat lancar dalam berbicara. Pada usia 5 tahun, saya sudah mulai untuk belajar membaca. Pada usia 5 tahun juga, saya telah memasuki masa TK. Papa bercerita bahwa saat TK saya sangat tidak suka belajar bahasa Inggris. Saya akan selalu menangis jika belajar bahasa Inggris. Dan saya juga takut kepada anak yang memiliki rambut kribo pada saat itu. Pada usia ini, saya telah memasuki masa sekolah dasar. Saat SD, saya sudah lancar dalam membaca maupun menulis. Setiap malam, Mama akan selalu mengajarkan saya untuk menulis dengan rapi dan juga belajar berhitung. Karena pada saat umur saya 6 tahun, Mama saya lebih fokus kepada adik saya, jadi saat sekolah dasar, saya tidak terlalu ditekankan untuk mendapatkan ranking oleh orang tua saya. Akhirnya, saya juga tidak terlalu excited dalam mengejar peringkat. Pada usia ini, saya lebih suka untuk bermain pada siang hari dan malamnya digunakan hanya untuk mengerjakan PR jika ada. Saya tidak suka belajar pelajaran sekolah karena menurut saya itu sangat melelahkan. Saya lebih tertarik untuk belajar tentang planet-planet. Saya sangat senang jika melihat bintang.
Mama mengatakan bahwa saya terkadang suka bercerita tentang hal yang terjadi di sekolah. Terkadang juga saya tidak ingin bercerita dan hanya diam. Saat masa SMP, saya mulai tertarik dengan belajar. Saya akan belajar hingga larut malam. Berbeda dengan SD, di SMP, saya selalu masuk 5 besar. Hal ini membuat mama saya selalu menekankan bahwa peringkat itu penting. Jika bisa, harus lebih dari yang tahun lalu. Berbeda pula saat SD dan SMP. Saat SD, guru saya mengatakan bahwa saya sangat pemalu. Tetapi saat SMP, saya adalah anak yang mudah bergaul dan cepat tanggap. Saat SMP, saya merasa sangat bahagia saat memiliki sahabat, yaitu Dipika dan Adela. Saat masuk SMA, saya tidak terlalu merasakan pertemanan, bahkan tak mengenal teman secara dekat karena COVID yang mengharuskan kita untuk daring. Kecuali saat kelas 11 dan 12. Di SMA, karena tekanan dari mama, saya selalu berusaha untuk mendapatkan peringkat. Usaha tak mengkhianati hasil, saya pun mendapatkan peringkat 1. Tetapi dari SD sampai SMA, saya sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti lomba. Tetapi hingga sekarang di bangku kuliah, saya sangat tertarik untuk belajar, terutama belajar dunia psikologi. Dari SMA hingga sekarang pun, saya memiliki hobi menggambar dan menulis diari. Karena dulu saya merasa tak ada tempat untuk bercerita, jadi saya tuangkan cerita saya dalam tulisan saya. Sekian dari saya, terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.